Selamat datang kembali, masih terkait dengan properti pada CSS, dan untuk video ini kita akan bahas mengenai properti transition pada CSS. Dengan menggunakan properti transition, kita dapat mengatur efek perpindahan nilai properti CSS ke properti CSS yang lain. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah punya file pertemuan 29.html dan style 29.css. Dan style 29.css ini sudah saya koneksikan dengan file pertemuan 29.html menggunakan tag link ya. Selanjutnya di bagian body, di sini saya sudah punya div dengan nama kelas kotak. Nanti kotak ini akan kita gunakan sebagai latihan yang terkait dengan properti transition. Baik, sebelum kita bahas mengenai properti transition, kita akan berikan style default dulu untuk kelas kotak ini. Kita akan menentukan lebar dan tinggi dari kotak ini. Di style 29.css, selektornya adalah kelas kotak ya, titik kotak. Pertama di sini, saya akan berikan properti width untuk menentukan lebar dari kotak ini, 300 pixel. Lalu untuk tinggi dari kotak ini saya berikan 50 pixel. Kemudian supaya kelihatan nanti bahwa ini adalah kotak, kita tambahkan properti background color. Untuk warna backgroundnya saya kasih green ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi satu properti margin. Ya. Untuk marginnya saya isi 100 pixel. Ini ketika kita menulis properti margin seperti ini ya, maka keempat sisinya itu 100 pixel. Ya, atas dan bawah 100 pixel, kiri kanan 100 pixel. Oke, sampai di sini saya rasa tidak ada masalah dengan properti CSS ini ya. Kita akan jalankan pertemuan 29.html. Kita kembali ke folder latihan kita. Tepatnya di dalam folder belajar CSS. Kita akan cari file pertemuan 29.html. Ini saya klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah punya kotaknya ya, lebarnya 300 pixel, kemudian tingginya 50 pixel. Kemudian margin keempat sisinya itu 100 pixel. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke topik pembahasan kita mengenai properti transition pada CSS. Ya, aktif di style 29.css. Ada 4 properti yang akan kita bahas di video ini yang terkait dengan transition. Pertama itu ada transition duration. Ya, properti ini menentukan durasi dari sebuah transisi. Anggaplah di sini saya isi dengan 1 second ya. Jadi satuannya adalah detik, lalu titik koma. Ada 4 properti yang akan kita bahas di video ini yang terkait dengan transition pada CSS. Nah, properti yang pertama yang akan kita bahas yaitu properti transition duration. Jadi properti ini menentukan durasi dari sebuah transisi. Nilainya adalah satuan detik. Anggaplah di sini saya isi dengan 1 second. Durasi dari transisi ini 1 detik. Nah, sampai di sini kita akan lihat dulu hasilnya di web browser. Ini kalau saya refresh ya. Ini tentu belum ada perubahan apapun ya. Untuk menjalankan properti transition pada CSS itu kita butuh yang namanya sudo class. Jadi di sini kita kembali ke file CSS-nya ya. Mengenai sudo class ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Kelasnya adalah kotak, lalu sudo class-nya ya. Ini titik 2, sudo class-nya adalah hover. Anggaplah di sini ketika di hover maka lebar dari kotak ini ya, lebar dari kotak ini akan bertambah sebanyak 900 pixel. Itu ketika di hover ya. Oke, saya refresh dulu browsernya. Saya hover kotak ini, maka dia akan bertambah sebanyak 900 pixel. Dan efek perpindahan nilai ini ya, nilai properti ini dari 300 ya ke 900 pixel itu akan dilakukan secara bertahap. Nah, ini yang saya sebut dengan perpindahan nilai properti CSS
ke properti CSS yang lain. Yang awalnya dari 300, ketika di hover, maka akan bertambah sebanyak 900 pixel. Dan perpindahan transisi ini itu akan dilakukan secara bertahap ya, dengan durasi 1 detik. Nah, kalau misalkan saya hapus dari properti transition duration ini, ya ini saya hapus, saya kembali ke browser, saya refresh. Nah, ketika saya hover, maka perpindahan nilai properti ini ya, dari 300 ke 900 itu akan dilakukan secara tiba-tiba, ya tanpa ada efek transisi. Ya, jadi ini fungsi dari transition duration. Ini saya Ctrl Z untuk menentukan durasi dari perpindahan nilai properti CSS itu ketika di hover. Nah, properti selanjutnya transition property. Properti ini itu menentukan properti CSS yang mana ya yang akan diberikan efek transisi. Apakah lebar dari kotak ini, apakah tingginya, warna backgroundnya atau marginnya. Jadi kalau di sini kalau saya isi di sini misalkan margin, ya maka yang terkena efek transisi itu cuma di bagian margin. Nah, tinggal di sini ketika di hover, maka margin dari kotak ini itu akan digeser. Anggaplah di sini margin left itu ketika di hover ya, dari kiri dia akan pindah sebanyak 300 pixel. Titik koma. Sekali lagi, yang terkena efek transition itu adalah di bagian margin, tepatnya margin left. Oke, kembali ke browser, ini saya refresh. Saya hover. Nah, untuk lebar dari elemen ini itu tidak terkena efek transition ya. Yang terkena efek transition di sini itu di bagian margin. Atau ini kita ganti ya. Yang terkena efek transition itu adalah tinggi dari kotak ini. Jadi di sini saya isi dengan height. Nah, tinggal di sini height-nya ketika di hover, maka tinggi dari kotak ini akan bertambah sebanyak 300 pixel. Oke, kita kembali ke browser, ini saya refresh. Saya hover. Nah, sekali lagi yang terkena efek transisi itu tinggi dari kotak ini. Lebarnya itu akan dilakukan seketika ya karena tidak terkena efek transition. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa transition property itu menentukan properti dari CSS yang akan kita berikan efek transisi. Nah, jika kita ingin semua dari properti CSS di sini terkena efek transition, maka di sini kita bisa ganti nilainya jadi all. Nah, semua properti CSS akan diberikan efek transition. Tinggal di sini, ketika di hover, anggaplah di sini background color. Ya, ketika di hover dari warna hijau, maka akan berubah ke warna blue violet. Oke, kita cek lagi. Saya refresh, kemudian di hover. Nah, ya, jadi 3 properti CSS yang terkena efek transition ya. Walaupun di sini nilainya adalah all. Tapi pada saat di hover cuma 3 properti yang kita deklarasikan, yaitu lebar, tinggi, dan background color-nya. Nah, properti selanjutnya ada transition delay. Properti ini itu menentukan ya delay dari sebuah transition. Jadi nilainya adalah satuan detik. Kalau misalkan di sini saya isi 2 second. Ya, jadi tunggu dulu 2 detik baru transisi ini dijalankan. Oke, ini kembali ke browser. Kalau saya refresh, ketika saya hover, ya tunggu dulu 2 detik ya baru transisinya dijalankan. Ya, jadi itu untuk transition delay, untuk menentukan penundaan dari sebuah transition.
Nah, untuk yang hovernya ya, ini saya sisakan untuk lebarnya. Yang height dan background colornya ini saya hapus. Ya, jadi cuma satu properti CSS yang terkena efek transition ya, yaitu lebar dari kotak tersebut. Oke, saya refresh lagi, saya hover. Ya, tunggu dulu 2 detik, ya baru transisinya dijalankan. Kemudian ini untuk transition delay-nya ini saya ubah 0.9. Oke. Selanjutnya ada properti transition timing function. Properti ini berfungsi untuk menentukan ya bagaimana efek transisi dijalankan. Ada beberapa nilai di sini yang bisa kita isi. Misalnya di sini saya isi is ya. Efek transisi ini itu dimulai dengan pelan ya, kemudian dipercepat dan kembali pelan di akhir. Ya, jadi ini merupakan nilai default ya dari transition timing function. Ya, kalau saya refresh, nah, ini sama ya. Nah, jika kita ingin mengubah nilai dari transition timing function ini, ya teman-teman bisa coba salah satu dari nilai properti transition timing function ini. Pertama tadi ada is, lalu is in, lalu ada is in out, kemudian ada is out. Is, efek transisi mulai dengan pelan, kemudian dipercepat dan kembali pelan di akhir. Kemudian ada is in, ya ini efek transisi mulai dengan pelan, kemudian dipercepat hingga akhir proses. Lalu ada is in out, ini efek transisi ya mulai dengan pelan, kemudian dipercepat dan kembali pelan ya di akhir proses. Jadi ini mirip dengan efek is ya, tetapi tidak sedramatis dengan is. Lalu ada is out. Jadi efek transisi mulai dengan cepat, kemudian diperlambat hingga akhir proses. Ini akan kita coba salah satunya, coba is in out. Ya, kita refresh browsernya ya. Ini saya hover. Jadi efek transisi mulai dengan pelan, kemudian dipercepat dan kembali pelan ya di akhir proses. Ya, jadi itu merupakan nilai dari transition timing function. Nah, terakhir kita bisa menyingkat ya penulisan dari properti transition ini. Ya, ini saya komentari ya, saya blok, saya komentar seperti ini. Sekarang tidak ada efek transisi. Ini kalau saya kembali ke browser, saya refresh, kemudian saya hover. Nah, jadi tidak ada efek transisi. Kita akan coba menyingkat penulisan dari properti transition ini. Untuk menyingkat dari penulisan properti transition, itu cukup kita gunakan properti yang namanya transition. Nah, kemudian kita bisa menyimpan beberapa nilai di sini ya, termasuk nilai transition duration, transition property, transition delay, dan transition timing function. Nah, nilai pertama di sini itu transition duration ya, 1 second, lalu spasi, kemudian transition property, saya isi dengan all, lalu spasi, kemudian transition delay 0.9 second, lalu spasi. Terakhir, itu nilai dari properti transition timing function. Ya, tadi defaultnya adalah is ya. Oke, sampai di sini, kita kembali ke browser, ini saya refresh ya. Sekarang saya hover. Nah, jadi efek transisinya itu sama halnya ketika kita menggunakan atau menulis satu persatu dari properti transition. Jadi ini kita cuma menyingkat dari penulisan properti transition. Nah, untuk yang is, karena defaultnya adalah is, jadi walaupun tidak ditulis seperti ini ya, itu defaultnya tetap is. Ya, jadi walaupun tidak dicantumkan untuk nilai properti transition timing function. Kemudian untuk yang all ya, default dari transition property itu adalah all. Jadi ini walaupun tidak diketik all seperti ini, itu sudah defaultnya adalah all. Kecuali ya kita hanya ingin menentukan salah satu dari properti yang akan kita berikan transition. Oke, sampai di sini.
Saya refresh lagi, saya hover. Nah, efek yang kita dapatkan sama ya ketika kita menulis properti transition seperti ini. Ya, atau jika kita tidak ingin menentukan delay dari sebuah transition, ini bisa kita hapus ya. Jadi cukup seperti ini, transition 1 second. Oke, saya refresh, saya hover. Nah, atau ini kita ubah, ketika di hover, ini ada properti transform ya. Coba kita kasih nilai rotate 45 derajat. Oke, saya refresh. Nah, ini saya ganti juga 200, kotaknya juga 200 pixel. Oke, saya hover. Nah, kemudian saya tambahkan di sini ketika di hover, margin left geser dari kiri sebanyak 200 pixel. Itu ketika di hover ya. Nah, karena di sini kita tidak menentukan transition propertinya. Jadi itu defaultnya adalah all. Saya refresh lagi, saya hover. Nah, dia akan bergeser sebanyak 200 pixel. Coba kita tambahkan di sini 300. Nah, saya refresh, kita hover. Nah, jadi kotaknya akan bergeser sebanyak 300 pixel dari kiri. Ya, jadi itu mengenai properti transition pada CSS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.